dhewe ing suarane. Dalam kitab Syekh Rifai itu ngerungu dhewe ing telingane. Jadi telinganya itu mendengar bacaannya. Nah, memang enggak. Wong Rasulullah itu dalam hadis itu kalau baca itu sampai sholat Jumat itu perhatian sekarang ya. Kalau Mbak Rifai kan harus 40 mustautin, mungkin mustautin. Tapi untuk wilangan pakai wilangan jumlahnya 4 orang. Untuk selanjutnya tidak menafsirkan, tapi juga ada dasar hukumnya. Bertiga pun harus 4 ya. 4. Ada yang bertiga bisa. Makanya kan Auza'i siapa itu? Makanya kan ada Imam Syafi'i itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kemudian di kalangan Syafi'iyah itu ada qaul yang mu'tamad, ada qaul dhaif. Memang di beberapa contoh Rifaiyah sendiri itu ada juga qaul dhaif yang dipakai. Sampai sekarang pun di masjid kita ini kalau sholat Jumat dibacakan dulu siapa yang menjadi wilangannya. Bila ada 4 orang ini yang benar-benar kategori yang memang paham betul ilmunya mengenai pendidikan sholat Jumat, kemudian paham hukumnya, syarat rukunnya, kemudian telinganya mendengar, orangnya juga baik, kan seperti itu. Artinya pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu yang mengikuti sudah terwakili ilmunya di orang-orang ini tadi yang masuk bilangan, orang-orang tertentu. Ada qaul qadim, ada qaul jadid kan dalam Imam Syafi'i kan seperti itu. Dari sebelum di Mesir sampai setelah di Mesir. Kemudian di kalangan Syafi'iyahnya ada qaul mu'tamad, ada qaul dhaif. Kan masing-masing lagi jadi pecah-pecah lagi. Imam Rafi'i itu kan juga Syafi'iyah, tapi yang begini pendapatnya, begini. Menurutnya juga pendapatnya kan ada yang berbeda. Imam Nawawi berbeda ya. Kan pernah pengajian gimana? Paisan. Paisan. Balawi karena itu nama itu tentang taisir. Sholat. Ya sholat. Kan ada sholat Jumat. Saya coba mendengarkan, ikut Jumatan. Ternyata memang betul gitu. Ternyata betul. Keras-kerasan kan? Saya yang berapa kalau kan saya kan terus berpikir begitu. Imam Syafi'i memang begitu. Tapi kalau Syafi'iyahnya belum tentu begitu. Gitu loh, saya berpikirnya begitu. Saya memaklumi, ya nggak apa-apa. Itu juga bisa. Memang begitu. Kalau Syafi'iyahnya memang ya ada yang macam. Kan beda loh, Syafi'i sama Syafi'i kan beda. Jadi memang itu ada ngeremu dhewe ing telingane. Nah, ini yang dipahami santri itu kadang-kala ya ada yang berkeliwat berlebihan lah, itu akhirnya menjuarkan terlalu keras sehingga kadang-kala memang terkesan nyun sewu mengganggu. Di sini ya sempat ada kejadian seperti itu yang akhirnya kita malah yang antisipasi. Imam kan keras juga. Berarti makmumnya juga keras juga. Kerasnya itu tidak sampai seperti imam, cuman setelah imam waladhdallin amin kita baca Fatihah, itu memang ada yang memang keras, tapi yang memang kategorinya adalah yang mendengar itu dirinya sendiri, bukan sebelah kanan kirinya sama-sama. Berarti imamnya kan sudah baca surat pendek, kita baca Fatihah kan gitu. Maca Fatihah, takbir dan lain sebagainya itu adalah ngerungu dhewe ing suarane. Dalam kitab Syekh Rifai itu ngerungu dhewe telingane. Jadi ketika kita membaca Fatihah itu selain juga fase bener makharijul hurufe, bener i'rabnya juga ngerungu dhewe ing telingane. Jadi telinganya itu mendengar bacaannya. Nah, memang di sini ada khilaf perbedaan. Yang dimaksud mendengar itu apakah sampai mendengar? Yang dirinya sendiri mendengar.
Nah, kadang ada orang yang membaca Fatihah sampai tidak mendengar sendiri kan. Dia diam begini. Tidak. Rasulullah itu dalam hadis itu kalau baca itu sampai jenggotnya bergerak, berarti kan membaca, mulutnya tidak diam. Nah, ketika kita mendengar sendiri telinganya, kadang-kadang dipahami memang sebagian santri itu akhirnya keras. Nah, ketika keras itu akhirnya sebelahnya sampai dengar, bahkan satu masjid sampai dengar. Dulu di masjid sini sudah seperti itu, Pak. Koyo seru-serunan ketika makmum itu, karena memang kita diajarkan salah satu syaratnya adalah ngerungu dewi telinga. Cuman sekedar mendengar itu kan tidak harus keras, dirinya sendiri. Nah, itu memang ada sebagian yang sampai was-was nih saya mau Pak. Dalam niat itu, karena apa? Syarifah itu dalam kitabnya itu ada muqarrar niat, ada 3. Ada adnal kamal, akmaliyah hakiki. Ada yang diucapkan dulu usolli dulu, baru hatinya mengikuti. Ada yang bareng sininya usolli, sininya langsung gereng. Ada yang bareng beriringan, ada yang masuk bareng bulan. Nah itu pun nyuwun sewu, saya termasuk bukan mengkritik ya. Di kalangan teman-teman santri saya memberikan pandangan bahwa 3 syarat sahnya, 3 pilihan itu dikesankan bahwa Syekh Ahmad Rifai itu memberikan pilihan. Oh ini yang kelasnya awam, ini yang kelasnya khawasul khawas, ini yang kelasnya yang khos. Oh tidak seperti itu. Menurut saya ini pribadi, tapi yang saya diskusikan sama teman-teman itu bahwa Syekh Rifai itu bukan menyuruh kita untuk awam terus, bukan memberikan pilihan, tapi untuk belajar menjadi adnal kamal, menjadi khos, menjadi khawasul khas. Nah kalau dari kecil sampai tua ngomongnya wong awam terus Pak, ndak alim-alim. Loh ya akhirnya ndak, kitab itu hanya sekedar untuk pilihan, kan ndak seperti itu, tapi untuk diamalkan. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala memang kita memahami teks-teks turats itu juga ya dengan sekelebat Pak, tanpa kita pahami maksud tujuannya itu apa, seperti itu. Makanya benar kalau jenengan matur seru-serunan, ya memang ada sebagian di sini masih ada yang seperti itu. Fatihahnya keras kencang-kencangan. Bahkan di waktu yang harusnya sir itu yang siang hari kan tidak ada. Itu sama, memang keras. Karena syaratnya memang ngerumu dhewe ing telingane. Memang kita harus kan ada yang kelewat keras gitu loh. Karena orang masing-masing mungkin telinganya bermasalah akhirnya ada keras, tapi sebenarnya enggak sampai yang keras banget itu enggak. Cukup mendengar sendiri. Ngeremu dhewe ing telingane. Itu ayatul 5 awal ada di bab fikihnya.